Episode ke-6. Pasukan kelima sudah sampai di gerbang utara Sanju. Lalu pimpinan tentara pasukan kelima mengintimidasi komandan benteng Sanju karena pasukan kelima baru akan membuka segel benteng jika Li Chang sudah diserahkan. Komandan benteng lalu menemui Han Yong dan meminta untuk menyerahkan putra mahkota Li Chang karena pasukan kelima baru akan membuka segel benteng jika Li Chang sudah diserahkan. Han Yong keluar dengan tenang dan berkata bahwa dia akan menyerahkan putra mahkota. Akan tetapi di sana rupanya sudah ada pasukan istana yang akan menangkap Li. Ketika menangkap Li Chang, pasukan kelima menyebut bahwa Li Chang adalah seorang pengkhianat. Mendengar hal itu, Han Yong tersinggung dan mengatakan bahwa pengkhianat yang sebenarnya adalah Cho Ha-ju. Lalu Han Yong memberi isyarat kepada pasukannya untuk membantai para tentara yang ada di sana. Dan komandan benteng Sanju sangat khawatir bahwa Cho Ha-ju akan marah besar dengan peristiwa ini. Tapi Li Chang menjelaskan bahwa selama ini Cho Ha-ju tidak pernah peduli dengan Sanju. Dan ketika itu datang seorang utusan yang menyampaikan bahwa di luar benteng banyak warga Sanju yang meminta perlindungan dan mereka langsung ke sana. Li Chang memerintahkan membuka benteng, namun komandan benteng tidak mau membukanya. Kemudian Li Chang dengan kewenangannya sebagai putra mahkota memecat komandan tersebut saat itu juga. Lalu benteng dibuka dan orang-orang itu pun segera masuk untuk berlindung. Dan untuk mengamankan benteng dari serangan zombie, Li Chang memerintahkan untuk memblokade seluruh jalan yang menuju ke arah benteng dan membuat perlindungan, parit, dan memasang perangkap serta penghalang dari bambu. Mereka semua bekerja keras untuk membuat pertahanan sebelum malam datang, serta menyuruh semua orang untuk memegang senjata karena ini adalah pertempuran melawan wabah pemangsa manusia. Bompal menghampiri Sonbi yang sedang membersihkan tanaman obat dan dengan pedenya memberikan tanaman yang dia bawa kepada Sonbi. Dan Sonbi sangat kecewa ketika tahu yang dibawa oleh Bompal itu hanyalah rumput liar biasa. Lalu Sonbi memutuskan untuk mencari sendiri ke hutan. Bompal menemaninya. Ketika sibuk mencari, tiba-tiba Sonbi melihat sebuah tempat yang diberi tanda. Dan Bompal langsung mencegahnya karena dia tahu tempat itu berbahaya dan disebut sebagai lembah beku. Mendengar nama lembah beku, Sonbi justru semakin ingin ke sana karena petunjuk dari buku tabib Li, tanaman pembangkit tumbuh di lembah beku. Sonbi berharap bisa menemukan tanaman pembangkit di sana. Tak dapat dicegah, akhirnya Bompal pun mengikutinya. Dan tak lama, benar saja Sonbi menemukan bunga yang dia cari selama ini, yaitu tanaman pembangkit. Namun tiba-tiba, pandangan mereka mengarah ke bebatuan yang di sana terdapat bekas rantai. Dan tak lama, muncullah mayat hidup di tepi telaga, dan alhasil, mereka pun terjebak di sana. Dan di benteng Sanju, terlihat Yonsin sedang melatih para prajurit cara menembak. Han Yong cukup kagum melihat keahlian menembak Yonsin. Dan diketahui di sini bahwa ternyata Yonsin adalah mantan tentara Sanju yang dikirim dari desa Sumang untuk membantu pasukan Han Yong 3 tahun yang lalu. Karena sudah hampir malam, mereka memeriksa kembali semua senjata dan perangkap. Dan ketika matahari mulai terbenam, mereka sudah bersiaga di benteng dan di area blokade. Dengan rasa takut dan kengerian, mereka bersiaga menghadapi ribuan mayat hidup pembawa wabah. Syukurnya malam itu tidak ada zombie yang datang hingga pagi tiba. Mereka cukup lega karena bisa melewati malam itu dengan selamat. Dan sebagian dari mereka mulai beristirahat. Namun ketika mereka baru akan kembali, tiba-tiba terlihat di kejauhan ribuan mayat hidup berlari menuju ke sana. Dan tanpa ragu, Li Chang memberikan sinyal untuk siap bertempur. Sementara itu, di Hanyang, terlihat ibu-ibu hamil yang dikumpulkan di kediaman pribadi ratu. Mereka mendapat pelayanan istimewa.
Hari itu, salah seorang dari mereka melahirkan dan kebetulan anaknya perempuan. Dan terlihat pula Ratu Monil sedang bersiap-siap untuk mandi didampingi ketua Dayang. Ketika itu seorang Dayang melepas bajunya dan alangkah terkejutnya Dayang ini ketika melihat bahwa ternyata Ratu Monil tidak benar-benar hamil. Monil telah menipu semua orang dengan memalsukan kehamilannya termasuk ayahnya sendiri. Chohakju. Dan di sini Ratu Monil dengan tenang berkata, "Bukankah bayiku sehat sekali?" Berlanjut ke season 2 episode pertama.